Gak jelas emang. Hi, welcome back to Magna Talks Beauty. Hey, it's a good day to feel beautiful. Period. Hi, I'm Shahnaz. Hi, I'm Sailor Money. How are you guys? I hope you guys are doing a lot better than me because I'm hashtag Sobat Bapil today. But you're okay. I'm okay. You're okay. She's Gucci. I was like, she's Goody Prada Fendi. Oke, anyway, kita nanyain kabar kalian karena kita mau ngomongin suatu hal yang kayaknya banyak yang sedang lakukan, banyak yang sedang melakukan dan sedang membicarakan. Oh benar, baik banget. Apalagi di The Clock app, TikTok. Oh ya. Anyway, yeah, we're going to talk about quiet quitting. the double Q, the QQ. Quiet quitting. Period. Jadi apa itu quiet quitting? Gemma, take it away. Kan emang suka gini orangnya ya. Thank you, Nes. Take it away. Biasanya kalau misalnya kalian udah ngeliat di TikTok tuh banyak banget yang ngebahas quiet quitting sebagai sesuatu yang fenomena di mana pekerja atau budak-budak korporat itu mereka tidak mau go the extra mile atau berusaha lebih atau extra effort dalam pekerjaannya. Mereka cuma mau ngerjain pekerjaan di dalam job description mereka gitu. Yes. Just doing the bare minimum. Doing the bare minimum. And somehow karena menurut gue gara-gara the word bare minimum is like digunakan secara negatif di masyarakat, apalagi when we're talking about like relationships and stuff. Jadi kayak pas di lingkup pekerjaan, when you do the bare minimum, kesannya itu sesuatu yang jelek. Padahal saat dilihat lebih lanjut, quiet quitting itu sebenarnya lumayan sehat dalam membangun atau menjaga batasan yang sehat gitu. Untuk mempunyai work and life balance. Jadi kalau misalnya emang lo kerja, ya udah lo kerja aja sesuai job desk so that you can have your life, daripada lo kerja bisa lembur atau segini tapi lo tetap nggak dapet bukan pesangon gaji lembur, hak lembur atau kayak cuti gitu-gitu. Iya. So a lot of people are like seeing this as negative karena kayak kalau nggak mau berusaha lebih sih di pekerjaan. Why? Yeah, I don't know. Why, bro? Yeah, and they're called like quiet quitting. Sebenarnya banyak juga orang yang bilang kayak orang-orang HRD gitu pada bilang gue nggak suka the term quietnya sih. Yeah. Terus gue kayak, but they're not quitting. You know, like they're doing their job. Misalnya quiet hanging. They hang on by a thread. Tapi nggak juga. Tapi gini nih, yang kita bahas kenapa sih term ini jadi very negative gitu. Padahal kan sebenarnya ini tuh sebenarnya kalau menurut gue ya itu limitations yang lo bisa ambil sendiri untuk hidup lo biar lo juga memiliki banyak kualitas hidup yang lain selain bekerja. That is very true. Dan hidup nggak cuma tentang bekerja kan? Iya. Tapi untuk hidup perlu kerja. Benar. Tapi tau gak sih ada satu term yang sebelum quiet quitting tuh kayak gede banget. Dan kayaknya populer banget nih sama kaum milenial muda atau sama Gen Z awal. Itu adalah kalau ada quiet quitting double Q, ini HC. What's that? Hustle culture. Oh ya. Kayaknya tuh gara-gara kontras ini gitu juga loh. Iya. Bener. Kayak zaman dulu ya, maksudnya feminis itu lebih kuat gitu karena emang dulu repressed. Iya. Lebih kayak gitu sih. Iya. Akhirnya jadi kayak gitu. Tapi ya sih kalau dilihatnya seperti itu ya it makes sense karena emang kemarin tuh hustle culture itu tuh ganggu banget sih. Girl. Ganggu abis. Tapi gini loh, quiet quitting itu sebenarnya kan tadi kita udah bahas gitu ya. Itu adalah sebenarnya cara lo untuk maintain that work life balance kan. Yes. Tapi lo pernah nggak kepikiran untuk melakukannya, Mat? Atau you did? I think I did. You did? Gue tuh pertama kali ngelihat konten tentang quiet quitting, teman-teman gue pernah ngomongin juga nih, this is an interesting phenomenon, like people are actually just doing their bare minimum. Terus gue kayak apa sih quiet quitting? Oh ternyata mereka yang kayak nggak mau kerja yang berat-berat atau banyak-banyak, habis itu cuma mau nggak mau diganggu kalau lagi kerja. Kayak ya udah gue prioritas gue lah kerjaan gue dulu, gue bantuin lo
nanti misalnya Yeah. gitu, atau kayak susah ditemukan di kantor. Gue tuh ngira quiet quitting adalah ya emang kayak secara pelan emang pengen resign, ngerti gak lo? Oh iya. And I feel quit, like, tapi yeah, pelan quietly. mundur teratur. Iya, kayak ghosting pelan-pelan gitu, Oh, tapi iya, emang iya. pekerjaan gitu kan. Gue tuh ngerasa gue pernah pas gue resign dari kantor lama gue, karena gue yang kayak, you know what, gue gak punya kapasitas to actually like do a lot of work right now. Sebenarnya kan kalau misalnya di industri kreatif kan emang kayak buat satu-satu gitu kan. Wang. Literally ngegas banget gitu. Jadi gue yang kayak bilang ke PM gue, this is a bit rude, jangan dicontoh sih, kayak aduh kerjaan apa lagi sih, kasih gue yang gak terlalu banyak pikir ya gitu. That was so bad, dari contoh ya guys, kayak Yeah. I learned better now. Cuman kayak gue ngira that's quiet quitting, that's karena abis itu gue yang kayak, you know what, F this job gitu. Just ya akhirnya lo udah quit aja. Nah, akhirnya gue literally quit gitu. But itu banyak faktornya sih, faktor personal. But yeah, ternyata it's different than the definition Yeah. that we're talking about now. Beda banget. Yeah. Kalau gue kayaknya gue nggak pernah ya merasakan gue harus quiet quitting, tapi gue tuh memang yang tipe yang ngasih 150% biasanya dalam pekerjaan. Tapi Karena kamu bukan budak korporat, Beb. saya pernah juga Beb jadi budak korporat kan selama 4 tahun, dan back then gue tahu kalau being an employee itu bukan gue. Buat lo. Bukan buat Yeah. gue, it wasn't for me lah. Karena gue itu capek banget kalau gue disuruh ngabisin argo, padahal pekerjaan gue udah kelar. Gue nggak bisa tuh, yang lo hangout aja di sini karena kan lo belum kelar jamnya, tapi pekerjaan gue udah kelar bro. Gitu, gue kayak pengen. Oh, lo harus stay di kantor gitu? Iya, terus kayak hangout gitu dulu. Karena kan pekerjaan gue dulu kan reporter kan, jadi kayak argonya tuh harus kelar gitu, kayak sampai dari jam segini sampai jam segini. Kalau jam segini belum kelar, ya apapun itu nanti lo yang harus cover gitu, kayak gitu kan. Nah, gue itu kalau quit itu jadinya very loud. Kalau gue nggak mau lakukan, gue bilang gue nggak mau lakukan lagi, gue nggak datang lagi gitu. Jadi kayak ini nih sebenarnya quiet quitting ini kayak 180 derajat berbeda sama apa yang udah gue lakukan. Lo loud quitting. Loud quitting. Semua orang harus tahu kalau gue berhenti. Tapi ya itu akhirnya gue menyikapi dengan gue mendingan project based aja orangnya. Yeah. Well, that's true. Karena I function better. Gue lebih apresiatif terhadap waktunya, kerjanya, dan gue lebih bisa 150%-nya itu gue keluarin semuanya. Jadi gue nggak kayak holding grudge ke orang-orang yang gue ketemu tiap hari yang mengharapkan gue ada di situ, padahal gue nggak ngapa-ngapain. Gue mendingan dari rumah ya kan. Gue mendingan gue di rumah, gue bisa nonton, gue bisa ngobrol sama anjing gue. Si ngobrol ya kan, telepati. Tolong, gue mau quit dari ini. But anyway, menurut gue, tapi menurut gue kayak gini nih, yang gue agak nggak setuju dari si quiet quitting ini kan, banyak yang bilang kayak, oke, kalau misalnya emang gue tuh cuma mau kerja sampai misalnya 9 to 5 gitu, gue cuma mau kerja sampai 9 to 5. Kalau misalnya emang lo mau pekerjakan gue sampai 6 or 7 gitu, lo harus kasih tahu dulu apa yang gue dapet gitu. Or like pay up, bitch. Takut. Tapi ya gue nggak tahu ya, mungkin berbeda gitu sama generasi. Gue millennials gitu, dan not a late millennials. Nah, gue actually the true millennials kayaknya di tengah banget ya. Dan gue ngerasa kalau lo dari awal kayak lo harus kasih tahu gue berapa yang bakal lo bayar kalau lo mau nahan gue sampai 1 jam 2 jam. Itu tuh kadang-kadang tuh nggak, menurut gue jadi ya tidak, lo nya tidak kooperatif gitu loh. Kayak kesannya kayak agak pamrih gitu ya. Kayak sebenarnya nggak apa-apa sih, gitu. itu fair-fairan. Kalau emang lo orang kayak gitu juga nggak apa-apa. Cuma kalau gue merasa gue nggak bisa, kayak gue Indonesia banget sih. Jadi kadang-kadang gue kayak ya udah deh. Tapi ya udah deh. Biasanya gue disuruh makanan. Oh iya itu bisa sih. Minuman apa, kopi, mau iya apa, sih, itu bisa gitu. sih. Cuma sih gue tuh salah satu hal yang gue nggak agree juga dari quiet quitting, mirip lah sama lo. Gak semuanya moneter guys. Betul. Kayak
lo misalnya ya ada kayak request bos lo tiba-tiba kayak last minute nih ada Lembur nih. gini-gini lalili kayak gue nggak bisa main kayak bukan pekerjaan gue, semua pekerjaan gue udah kelar, itu urusan lo. Itu kayak rude gitu kan, bener-bener. apalagi tuh bos lo gitu loh. Padahal lo lagi dibutuhkan. Bener banget. I think quiet quitting juga agak bertolak belakang dengan the fact that like when you work in a team, right? Jadi kalau kayak lo tuh solidaritas lah ya. Bener, lo tuh dibutuhkan biar kayak satu pekerjaan ini selesai. Mungkin kayak kalau ngeliat bigger picture-nya, and which I think a lot of Gen Z see that, yang kayak this company doesn't care about me, tapi lebih yang kayak well, you do this job for a certain reason untuk biar lo hidup gitu kan. Jadi kayak seenggaknya if you do it well, kayak you make everyone happy dan gak usah jadi kayak petty gitu loh yang kayak mana barang lembur gue gitu. Iya sih. And like dude, gue tuh dapat pengalaman dan apa ya, network banyak banget dari kerja ngantor. Karena gue ngerasa kayak my team, it was like my friends. Jadi kayak they're the people that I hang out with. Jadi kayak apa ya, gue punya teman baru, punya network baru, punya apa ya, kayak insight baru gitu loh. Kalau misalnya kerja in a team, apalagi kayak kalau bosnya baik ya. Iya sih, benar-benar. Jadi kayak masa sih lo bisa kayak hitung-hitungan banget loh, kayak hitungan banget gitu loh kayak I think unless your working environment is like really bad, I don't think that's like likely sih to happen, at least for me lah. Betul. Dan menurut gue juga ada hal-hal lain gitu ya, kalau misalnya ya kalau ngomongin quiet quitting ini, misalnya gue gitu sebagai pekerja lepas, ada beberapa hal yang kayak tadi lo bilang freelance ada beberapa hal yang tadi lo bilang yang memang tidak ada kaitannya sama moneter, dan menurut gue perlu dipertimbangkan gitu, kayak misalnya you can get a good network dari this job gitu, or exposure, maybe media exposure. Kita bayar pakai exposure aja kak, gimana? Boleh ya? Exposure ya? Jadi ingat satu kasus, but anyway. But still ada yang mau lakukan, ya kan? Karena kan itu beda-beda ya. Ada orang yang memang gue lagi nggak butuh-butuh duit amat. Orang tua gue sudah kaya raya. Aku punya tambang emas gitu. Iya, jadi aku pakai exposure boleh gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Dan menurut gue ya beda-beda aja gitu. Nggak bisa semuanya lo samain rata. Karena what works for you maybe di orang lain enggak. Bener. I agree. Dan kayak, dude, ada aja loh yang tau gak sih kayak iming-iming kayak, iya kan demi experience gitu kan. Oh iya. Oh lo kan, iya kan pengalaman demi pengalaman kayak. I would say in some circumstances itu kayak bullshit banget. Karena kayak lo tetap kerja, ya, the experience economy kayak, oh yang penting experience dulu. Cuman kayak at times you kind of do need the experience, dan kalau misalnya kayak you can still afford it. There's no need to be like petty untuk kayak quiet quitting kayak no. Yeah. No. I don't need the experience. Bye. Yeah. Ya, like, ya bebas sih sebenarnya. But speaking of experience economy, dude, I think itu juga yang ngebikin quiet quitting jadi kayak duar banget. Karena kayak ya kali gue dibayar pakai experience, emang experience bisa bikin gue makan, misalnya gitu. Later on. Ya, mungkin later on ya. Cuman kayak again, it's your resourcefulness juga sih, gimana cara lo menggunakan experience itu untuk mendapatkan hal-hal lain. Iya sih. Sama kalau menurut aku sih ya, pasrah aja sama di atas. Karena kadang-kadang lo ditunjukin jalannya, kita cuma butuh jalanin aja. Wah, ternyata wise ya. Just pasrahin aja, karena kadang-kadang gini loh, kadang-kadang gini nih, lo udah kesel banget ya kayak anj nih pekerjaan nih anj banget nih gitu, tapi begitu lo kerjain ternyata outcome-nya bagus misalnya gitu, terus portfolio lo bagus misalnya, terus diterima baik dengan masyarakat, menurut gua itu juga adalah bayaran. Bukan cuma monetary ya, dan atau experience ya, tapi itu juga bayaran, reputasi lo baik, diketahui orang gitu. Jadi ya kadang pasrah aja bro, beneran deh. Iya gitu sih. Go with the flow. I do agree, karena there are some jobs yang kayak gue gak suka, tapi kayak gue harus inget dulu
goalnya apa sih gitu. Iya, What's iya, the iya. bigger picture gitu sih. Lebih kayak ke prestasi ya jatuhnya Bun. Betul Bunda. Iya, betulin portfolio ya Bun. Betul Bunda. Kan bisa ada yang repeat order Bun. Betul sekali. Siapa tahu misalnya ya di pekerjaan yang nyebelin banget ini lo cuma dibayar misalnya 1 juta gitu. Tapi karena si pekerjaan yang cuma dibayar 1 juta ini lo bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan lain yang dibayar misalnya 5 juta, 10 juta, 5 juta, 8 juta, 7 juta gitu. Kan lo gak pernah tahu ya kan, itu kan jalan orang. Period. Ya kan? Mau dong 10 juta. Mau dong, aku juga mau. Biar kayaknya cepet. Biar punya tambang emas. Biar bisa dibayar pakai exposure. Biar bisa shake my ass on a yacht. Tapi Iya, guys. jadi konklusi kita adalah ini kita udah come into the conclusion bukan? Udah oke. Jadi konklusi kita adalah everything comes back to you. You are Period. responsible for your personal boundaries and maintaining balance in your life, bruh. Period. Karena the key to happiness is in your hand. Wow. Where is Wow. it? Where is it? Makan lo gini Nes. Eh. Makan lo berdoa. Oh iya. Kok kita spiritual banget hari ini. Makanya lucu deh kita. Virgo season. Ya, but I do think it's true. Konklusinya adalah it all comes back to you. Dan juga kalau dari Ines, jangan lupa pasrahkan ke yang di atas. Karena ya dia sudah merencanakan semuanya. Mungkin manusia punya rencana, tapi Tuhan juga punya. Tuhan juga punya ya. Dia yang punya, bro. Kita hanya bisa menjalani. Ya, itu. Jalan. Jangan. Tapi ya itu, semuanya ada di tangan Anda sih. Kalau lo mau mengartikannya bagaimana, ya. But I do think the term quiet quitting is not it menurut gue. Karena kayak, dude, setting personal boundaries it should be healthy, right? Ya. Kayak labelnya nggak harus senegatif itu gitu. Iya, bener. Kayak quiet quitting gitu kesana kayak emang lo mau resign, ternyata kan enggak gitu. Iya sih. Dan kayak menurut gue nggak usah ngambek juga sih sama perusahaan. Ya, That's so childish. jangan ngambek, lo bilang aja ke HRD. Iya, kayak- Dan kalau emang nggak suka lo quit, loud Iya. quit. Gak usah quiet quit, lo loud quitnya ke Ines, oke? Itu sih sebenarnya loud quit. Sorry, gue nggak mau gitu. Iya. Kayak gue udah nggak mau kerja di sini. Nanti dinaikin deh Nes gajinya, no. Nanti kita atur deh Nes jadwalnya, no, I don't wanna. Terus gue pergi. Masih cari Bunda Leo. Jadi jadilah Bunda Leo di hidup Anda. Terima kasih sudah nonton episode Mama Talks Beauty tentang quiet quitting. Sekarang semoga bisa diambil lah hikmahnya lah ya. Bener-bener. Semoga kalian yang lagi capek kerja menemukan sesuatu yang menurut kalian bisa membayar semua jerih payah kalian. Benar, dan gak semuanya moneter. Betul. Siapa tahu jodoh dapat. Contoh lepe-lepe. Siapa tahu dapat lotrek. Kita dapat Latemo. Halo Cok. Thanks ya for watching this episode dan semoga kalian senang dan terhibur. See you di episode selanjutnya. Bye.